Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yang kami hormati Bapak Dr. Haji Iwan MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Kami dari kelompok 5 ingin sedikit menjelaskan materi tentang pendidikan karakter dalam pendidikan Islam. Untuk pemateri pertama akan dijelaskan oleh Saudari Feni Rosita. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan karakter. Karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu diartikan sebagai tabiat, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak, dan budi pekerti yang membedakan seseorang daripada yang lainnya. Secara terminologis, para ahli mendefinisikan karakter dengan redaksi yang berbeda-beda. Seperti tokoh pahlawan Ki Hajar Dewantara, beliau memandang karakter itu sebagai watak atau budi pekerti, karena dengan adanya budi pekerti, manusia bisa menjadi pribadi yang merdeka sekaligus dapat mengendalikan diri sendiri. Pendidikan karakter merupakan proses pembentukan kepribadian individu melalui pendidikan moral dan budi pekerti yang tercermin dalam perilaku nyata seperti kejujuran, tanggung jawab, menghormati hak orang lain, dan juga kerja keras. Jadi, pendidikan karakter itu merupakan pendidikan yang mendukung perkembangan sosial, emosional, dan etis siswa. Artinya, pendidikan karakter itu dasarnya adalah untuk menumbuhkan kepekaan dan tanggung jawab sosial siswa, untuk membangun kecerdasan emosional, dan juga mewujudkan siswa yang memiliki etika tinggi. Selanjutnya yaitu tentang urgensi pendidikan karakter. Kata urgen sendiri diartikan sebagai sebuah kemendesakan. Mendesak artinya segera untuk dilaksanakan. Apabila tidak segera dilaksanakan, maka ada potensi yang membahayakan. Nah, kenapa pendidikan karakter itu mendesak untuk dilaksanakan? Menurut Thomas Iyokona, ada tanda zaman yang telah terjadi perubahan karakter. Yang pertama itu adalah meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Contohnya seperti tawuran antar pelajar, bahkan antar mahasiswa. Yang kedua yaitu penggunaan bahasa dan kata-kata yang tidak baku. Kata dan bahasa yang tidak baku itu menjadi suatu fenomena di tengah masyarakat. Yang ketiga itu kemunculan geng, terutama di kota-kota besar. Contohnya seperti geng motor. Yang keempat itu meningkatnya perilaku merusak diri seperti penggunaan narkoba, alkohol, dan juga pergaulan yang bebas. Yang kelima yaitu semakin kaburnya pedoman moral baik dan buruk. Yang keenam yaitu etos kerja yang menurun. Yang ketujuh, semakin rendahnya rasa hormat kepada orang tua dan guru, diantaranya karena faktor gagalnya orang tua sebagai fitur bagi anak-anaknya, lingkungan yang tidak kondusif, pemahaman agama yang dangkal ataupun kurang. Yang terakhir itu pola asuh anak yang salah. Yang kedelapan itu rendahnya rasa tanggung jawab individu dan kelompok. Yang kesembilan, budaya kebohongan atau ketidakjujuran seperti tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang berawal dari ketidakjujuran. Yang ke-10 yaitu adanya rasa saling curiga dan kebencian antar sesama. Jadi, urgensi pendidikan karakter dari beberapa perbedaan atau perubahan karakter yang sudah terjadi itu sangat penting untuk zaman sekarang. Nah, sebelum kita mengenal apa itu pendidikan, kita harus mempunyai karakter atau mengenal karakter kita sendiri. Karena ada sebuah mafhudat yang mengatakan bahwasanya al-adabu fawqal ilmu, yang artinya adab itu lebih utama daripada ilmu gitu. Dan untuk pemateri kedua akan dijelaskan oleh Ayu Amirah Lutfi Akbar. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan karakter dalam perspektif Islam.
Model pendidikan karakter dalam perspektif Islam secara teoretik sebenarnya telah ada sejak zaman Islam diturunkan di dunia, seiring dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak manusia. Ajaran Islam sendiri mengandung sistematika ajaran yang tidak hanya menekankan pada aspek keimanan, pada aspek ibadah, pada aspek muamalah, tetapi juga menekankan pada aspek akhlak. Nah, pengamalan ajaran Islam ini secara utuh merupakan model karakter seorang muslim, bahkan dipersonifikasi dengan model karakter Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat siddiq yang artinya benar, tabligh menyampaikan, amanah dapat dipercaya, dan fatonah yaitu. Di antara ciri-ciri karakter esensial dalam Islam yaitu yang pertama ada sadar sebagai hamba Allah. Dalam artian berarti kita harus menaati semua perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Yang kedua yaitu mencintai Allah. Yang ketiga yaitu bermoral jujur, karena jujur merupakan kunci dari bersosialisasi dengan semua umat manusia untuk bisa menjadi lebih baik. Nah, yang keempat yaitu ada bijaksana. Nah, orang yang bijaksana biasanya memiliki pengetahuan yang luas, maka dari itu Islam juga mengajarkan bahwa kita harus menuntut ilmu setinggi-tingginya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim ataupun muslim perempuan. Nah, maka dari itu diperlukan juga ilmu yang luas untuk mencapai sifat bijaksana ini. Nah, yang kelima itu ada sifat mandiri. Nah, itu diantaranya ciri-ciri karakter esensial dalam Islam. Yang kedua, ada tujuan pendidikan karakter dalam perspektif Islam, yaitu pendidikan karakter menurut pandangan Islam adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik kepada peserta didik untuk membentuk kepribadian peserta didik yang mengajarkan dan membentuk moral, etika, dan rasa berbudaya yang baik serta berakhlak mulia yang menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik ataupun buruk serta mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan latihan yang tentunya harus berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak mungkin seseorang itu bisa berkarakter dan berakhlak mulia jika ia tidak memiliki akidah dan syariah yang benar. Nah, tujuan pendidikan karakter itu sendiri menurut Islam adalah supaya bisa membentuk pribadi yang berakhlak mulia, karena akhlak mulia adalah pangkal dari semua kebaikan. Orang-orang yang berakhlak mulia akan bersegera melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan atau maksiat. Nah, seperti diucapkan juga al-adabu fawqal ilmi, adab itu di atas ilmu. Jadi sepintar-pintarnya orang, jika dia tidak berakhlak mulia maka tetap akan dipandang buruk di masyarakat. Akan tetapi jika orang sudah berakhlak mulia, tentu dia pasti sudah berilmu. Jadi maka akan dihormati oleh semua orang. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian video dari kami kelompok 5, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.